MTPJ Gemim tanggal 26 Oktober sampai 1 November 2025. Tema bulanan, firman Tuhan, menumbuhkan iman, membuahkan kebaikan, dan menerangi kegelapan. Tema mingguan, Allah sebagai gembala memberkati keturunanmu. Pembacaan Alkitab Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang, kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan, di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem." Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya,
Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Alasan pemilihan tema. Hidup yang diberkati dan memiliki masa depan yang indah serta terpenuhinya cita-cita selalu menjadi harapan dan kerinduan semua orang. Demikian pula dalam kehidupan keluarga orang percaya selalu mendambakan masa depan yang baik bagi anak-anak dan cucu-cucu. Itulah sebabnya setiap orang akan berupaya agar masa depan yang baik tersebut dapat diraih. Berkat atas anak dan cucu adalah dambaan setiap keluarga. Tidak jarang dijumpai bahwa ada keluarga orang percaya rela meninggalkan Tuhan Allah hanya untuk meraih masa depan yang diinginkannya. Relasi dengan Tuhan Allah sepertinya menjadi hal yang tidak utama dan penting lagi. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah menjadi kendor demi tercapainya tujuan dan harapan yang diinginkan. Padahal, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah akan mengantar orang percaya untuk dapat menikmati berkat masa depan yang baik. Oleh karena itu, di minggu ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 48 ayat 1-22 di bawah tema Allah sebagai gembala memberkati keturunanmu. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab, eksegese. Kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani disebut Bereshit, yang berarti pada mulanya. Kitab ini menceritakan awal dari segala sesuatu tentang ciptaan yang sangat berhubungan dengan iman umat Tuhan Allah. Kitab ini berisikan sejarah zaman permulaan dan sejarah para bapa leluhur, khusus Kejadian 48 ayat 1-22, mengisahkan tentang Yakub, bapa leluhur bangsa Israel, yang memberkati Yusuf dan anak-anaknya. Manasye dan Efraim di saat menjelang ajalnya. Ayat 1-2, Yusuf yang membawa anak-anaknya, Manasye dan Efraim untuk diberkati. Anak-anak itu pun datang dan diperkenalkan kepada Yakub. Selanjutnya ia meminta mereka didekatkan untuk menerima berkat. Momen ini penting karena Yakub berada dalam keadaan sakit pada saat-saat terakhir hidupnya. Yakub mengatasi kelemahan tubuhnya untuk duduk di pembaringan agar dapat memberkati cucu-cucunya. Bagi Yusuf, perjumpaan itu akan menguatkan hubungan batin anak-anaknya dengan Yakub. Mereka akan terus menanamkan dalam ingatan suatu kenangan yang memotivasi perjalanan hidup ke depan. Ayat 3-4, di kota Luz Tuhan Allah telah berjanji akan memberkati Yakub dan keturunannya. Kota Luz menunjuk pada kota Betel. Disitulah Yakub bermimpi dan mendengar janji Tuhan Allah, Kejadian 28 ayat 12-19. Tuhan Allah berjanji akan memberikan kepadanya yang sangat banyak, dan dari keturunannya semua kaum akan mendapat berkat, serta memberikan tanah tempat Yakub berbaring itu menjadi milik keturunannya. Dalam perjumpaan itu, Yakub menegaskan bahwa Tuhan Allah yang penuh kuasa mengatakan kepadanya secara langsung, dan kini ia menyampaikan berkat itu kepada keturunannya. Ayat 5-9, frasa "akulah yang akan empunya mereka" menunjukkan bahwa Yakub mengangkat Efraim dan Manasye sebagai anak-anaknya, seperti Ruben dan Simeon. Yakub menyampaikan maksud penting tentang kedudukan anak-anak Yusuf, Manasye dan Efraim yang lahir di Mesir. Dengan menyebut Mesir sebagai tempat mereka hidup sejak lahir sampai tumbuh di masa muda, maka kedudukan itu bermakna keterhubungan mereka dengan Yakub dan garis keluarga Israel
tidak akan pernah hilang. Malahan mereka mendapat berkat yang khusus. Hal ini juga menjadi tanda dari harga yang diterima Yusuf karena kesetiaannya kepada Tuhan Allah dan kecintaannya terhadap keluarga Yakub. Ayat 17-20. Adapun cara Yakub yang meletakkan tangan kanannya atas Efraim mengundang reaksi penolakan Yusuf untuk memindahkannya ke kepala Manasye, yang sulung haruslah menerima hak kesulungannya, tetapi Yakub berketetapan hati pada sikapnya sehingga tangannya bersilangan. Yakub beralasan dia tahu apa yang dilakukannya. Dalam ketulusan tindakan, Yakub melakukan apa yang diyakininya, sehingga apa yang dilihatnya di masa kemudian menjadi patokan sikapnya saat ini. Efraim akan menjadi kaum yang lebih besar dibandingkan suku Manasye. Dari suku Efraim akan muncul nama-nama seperti Yosua dan Yerobeam. Sedangkan dari suku Manasye, tampillah Gideon dan Yefta. Begitulah berkat kesulungan diberikan kepada Efraim. Yang baik dalam pandangan manusia, belum tentu dalam pandangan Tuhan Allah. Apa yang dilakukan Yakub semata mengikuti rancangan Tuhan Allah bagi mereka. Dengan berkat tersebut, nama Efraim dan Manasye akan selalu diucapkan dalam ucapan berkat di Israel. Ayat 21-22. Suatu ungkapan hati penuh makna dari Israel, Yakub, yang memandang Mesir bukanlah tanah air mereka. Sebaik apapun negeri itu telah memberi kesempatan hidup bagi keluarga Israel serta jabatan yang tinggi bagi Yusuf, suatu waktu Tuhan Allah akan membawa kembali ke negeri mereka sendiri. Selanjutnya Yakub memberikan tanah kepada Yusuf yang memberikan nilai lebih dari saudara-saudaranya. Tanah yang direbutnya dengan perjuangan dari tangan orang Amori. Wilayah ini mencakup bidang tanah tempat ia mendirikan kemahnya. Kejadian 33:19. Makna dan implikasi firman. 1. Hubungan yang harmonis dalam kehidupan keluarga hendaknya menjadi sikap yang selalu dirawat dan dipelihara, sebab kondisi seperti itulah yang memungkinkan kita dapat menikmati sukacita dan bahagia. Sebaliknya, konflik dan perselisihan antara anggota keluarga akan membuat kita sulit menikmati suasana yang diberkati, yaitu kebahagiaan dan kesukacitaan. Teks Alkitab kita menunjukkan bagaimana Yusuf dan anak-anaknya, Manasye dan Efraim, mendapatkan sambutan yang hangat oleh ayahnya Yakub. Sementara itu, Yakub di masa tuanya berbahagia dapat bertemu dengan anak serta cucu-cucunya. Ini menunjukkan bahwa relasi yang baik antara orang tua dan anak telah memungkinkan sebuah perjumpaan yang manis dan indah. Itulah sebabnya kita diingatkan agar dapat membangun suasana yang harmonis dalam kehidupan keluarga. 2. Firman Tuhan mengingatkan kita, sebagaimana pengakuan Yakub bahwa hidup yang kita jalani sesungguhnya hanya karena pemeliharaan Tuhan Allah. Yakub menyaksikan pengalaman imannya bahwa pemeliharaan Tuhan Allah itu telah berlangsung sejak dari nenek moyangnya, yaitu Abraham dan Ishak. Tuhan Allah telah menjadi gembalanya. Dari pengalaman itulah yang membuat Yakub dengan penuh keyakinan memohon berkat dari Tuhan Allah yang adalah gembalanya untuk anak dan cucu-cucunya, yaitu Manasye dan Efraim. Kita pun demikian untuk dengan jujur mengakui bahwa hidup ini karena pemeliharaan dan berkat Tuhan Allah. Keyakinan ini pula yang kiranya menguatkan kita menjalani lagi hari-hari kehidupan, bahwa Tuhan Allah akan terus memberkati kita dan anak cucu kita. Tuhan Allah mempunyai otoritas dan kuasa untuk memberkati umatnya. Seperti Manasye dan Efraim, melalui Yakub mereka diberkati bertambah banyak, dan melalui mereka juga diharapkan nama besar Abraham, Ishak dan Yakub semakin termasyhur. Ini menandakan pula bahwa anak cucu yang diberkati akan membawa nama baik dari orang tuanya di sepanjang hidup mereka. Itu berarti ketika anak cucu kita diberkati Tuhan Allah, maka kiranya anak-anak kita pun akan membawa nama baik keluarga dan memaksyurkan nama Tuhan Allah dalam hidup mereka. Pertanyaan untuk diskusi. 1. Apa yang saudara pahami tentang Allah sebagai gembala memberkati keturunanmu dalam Kejadian 48 ayat 1-22? 2. Mengapa hubungan yang baik antar anggota keluarga yang di dalamnya orang tua, anak dan cucu harus dijaga dan dipelihara? 3.
Bagaimana seharusnya hidup kita sebagai orang percaya agar senantiasa diberkati oleh Tuhan Allah? Nas pembimbing, Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Pokok-pokok doa. 1. Agar kehidupan keluarga, orang tua, anak dan cucu, hidup taat dan setia kepada Tuhan Allah. 2. Agar tercipta kehidupan yang harmonis di tengah keluarga, orang tua, anak dan cucu. Tata ibadah yang diusulkan, tata ibadah bentuk 4. Nyanyian yang diusulkan. Persiapan NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Sesudah doa pembukaan, NNBT nomor 35, Tuhan, Kau Gembala yang baik. Pengakuan dosa, KJ nomor 25, Ya Allahku, di cahayamu. Pengampunan dosa, NNBT nomor 24, Kuasamu Tuhan, selalu kurasakan. Sesudah pembacaan Alkitab, KJ nomor 52, Sabda Tuhan Allah. Persembahan, NNBT nomor 20, Kami bersyukur padamu Tuhan. Penutup, KJ nomor 407, Tuhan, Kau Gembala kami. Atribut. Warna dasar hijau dengan simbol salib dan perahu di atas gelombang.